Halo kakak, selamat datang di RK Channel bersama Ayu Wuling. Hari ini Ayu akan membahas tentang Cortez, Wuling Cortez ST, di mana ST ini adalah tipe paling terdah di Wuling Corteznya. Jangan kemana-mana ya, pantengin terus. Baiklah, di sini saya Laila. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Ayi tadi. Di sini saya akan membahas tampak depan. Kita lihat saja desain dari tampak depan itu memang sangat simpel, tapi cukup gagah dan elegan. Karena kita lihat lampunya, di sini sudah menggunakan lampu utama LED proyektor. Lampu sennya juga sudah LED, walaupun di sini lampu jarak jauhnya masih menggunakan halogen. Karena Cortez ini adalah tipe terendah, jadi di bagian shock lampnya belum menggunakan shock lamp dan diganti dengan reflektor yang berfungsi untuk malam hari untuk menambah kesan safety. Nah, karena ini adalah Cortez terendah, maka logonya itu masih berwarna merah. Logonya ini timbul, bukan stiker atau tempelan biasa ya. Dan untuk grillnya, grill atas dan bawah sudah berwarna hitam, dan tengahnya itu ada aksen silver dari ujung lampu sini sampai ujung lampu sana. Nah, untuk plat ini sudah sesuai dengan ukuran plat, dan ini berbeda dari bentuk plat pada mobil umumnya. Biasanya mobil pada umumnya hanya separoh, dan ini sudah ada bawahnya, jadi lebih aman lah untuk plat. Dan untuk pada bagian bawah, bumper paling bawah ini sudah menggunakan aksen berwarna hitam. Pada bagian mesin, kita lihat di Cortez ini menggunakan 1500 cc plus turbo. Turbo pun ditegaskan pada kap mesinnya, ada tulisan turbo. Mesinnya pun juga disusun sangat rapi, ada pelindung kapnya, juga ada cover pelindung pada bagian depan, dan ada karetnya. Meskipun ya di atas ini belum ada peredamnya, tetapi kualitasnya memang sangat kokoh. Nah, dari tampak samping kita lihat desainnya cukup simpel ya, sama di depan, tetapi tidak mengurangi gagahnya karena di sini ada roof rail yang asli, bukan pajangan saja, dan di bawah sudah ada upper fender dari belakang sampai depan yang menambah kesan gagahnya itu nyata ya. Dan untuk handle pintu pun cukup besar dan berat saat membuka pintu, cukup berat ya. Ini kita tutup, dan bahannya pun kualitas terbaik dan tebal. Kita pindah ke kaca spion, sudah diselipkan dengan lampu LED, lampu sen LED, tetapi belum auto. Dan di sini bisa dilipat secara manual. Lalu kaki-kakinya untuk ring, di sini menggunakan ukuran ring 16, dan desainnya menggunakan single tone warna silver, dan di tengahnya masih ada logo Wuling warna merah karena memang tipe terendah. Dan pada bagian rem, di sini menggunakan pengereman cakram depan. Yang membuat beda nih dari mobil lain, Cortez ini sudah menggunakan pengereman cakram belakang. Tampak belakang, di sini sudah menggunakan stop lamp LED ya. Dan meskipun ini adalah Cortez tipe terendah, sudah menggunakan wiper. Lalu lampu sennya sudah menggunakan LED juga, serta lampu platnya juga sudah LED. Walaupun ya
lampu rem dan lampu mesinnya masih menggunakan bolam. Di bawah lampu sudah ada logo yang berwarna chrome yang tulisannya adalah Cortez plus turbo warna merah, dan di bagian kirinya juga ada wuling yang sudah chrome juga warnanya. Di bagian tengah ini logo W juga sama seperti di depannya, berwarna merah karena dia memang masih tipe terendah. Bagian bawah sudah menggunakan warna hitam noob bempernya, dan di sini juga ada tambahan reflektor yang cukup besar ya, yang berfungsi untuk pesan safety pada malam hari. Dan pada bagian bawah lagi di sini ada knalpot di bagian sini, dan di sini ada ban serep. Oke, untuk tadi sudah dijelaskan oleh teman saya masalah bagian luar. Untuk saat ini saya di sini akan menjelaskan untuk bagian dalam. Oke, kita coba lihat. Nah, untuk bagasinya untuk tipe Cortez MT ini cukup luas. Di sini bisa untuk menaruh-naruh barang, dan di sini juga ada pengaitnya. Pengait di sini dan kanan kiri. Untuk kapasitas pengaitnya itu seberat 1,5 kilo. Juga di sini disertai juga ada lampu LED yang dimana kalau malam bisa terlihat agak terang. Dan di sini juga disertai ada tempat penyematan barang, bisa taruh dongkrak dan segala macam. Oke, kita pasang dulu. Dan juga di sini ada tempat baut yang untuk melepas ban serep, dimana bisa dilepas ban serep dari sini untuk melepas ban serep. Oke, kita pasang dulu. Untuk bagasinya di sini nyamannya itu sudah disediakan penutup, jadi yang dimana ketika dilipat nanti itu bakal rata. Coba kita untuk lipat ya. Di sini untuk menarik bagian bawahnya bisa dilihat, langsung diangkat. Begitu juga di sampingnya. Kita turunkan, terus bagian bawah kita tarik, lalu kita sandarkan. Begini terlihat agak luas, dan yang menariknya itu bisa seperti ini. Itu bisa dikunci. Di sini kita ada penguncinya, yang dimana ketika barang-barang yang ditaruh di sini itu yang sering kita itu ketakutan adalah jatuh. Nah, untuk lebih aman agar ketika mengemudi tidak ada guncangan, tidak terjatuh, itu kita bisa kunci. Di sini dimasukkan, itu bakal terkunci. Saya contohkan. Kunci terpasang, aman, gak bakal terjatuh. Itu bagian belakang bagasi. Di bagian belakang di sini bisa kita lihat yang biasanya bagian belakang hanya untuk anak-anak kecil. Sekarang coba kita lihat bagian sandarannya, yang dimana misalnya nih, saya contohkan nih, tinggi saya adalah 170. Dengan tinggi badan saya 170, space-nya itu untuk atas agak jauh, masih jauh. Jadi cukup luas, cukup enak. Yang dimana juga bagian rebahannya, sandarannya cukup nyaman. Oke. Dan juga dimana misalnya ini saya dengan tinggi badan 170, ini sudah paling mundur sekali posisinya. Masih ada space, masih nyaman, tidak begitu melipat, dan bisa dimundurkan untuk kenyamanannya, bisa diatur. Ini sudah paling mundur, ini bisa maju lagi untuk lebih nyaman. Bisa saya contohkan, lebih agak luas. Begitupun yang bagian depan nggak bakal terganggu, tidak bakal terganggu untuk kenyamanannya, karena untuk Cortez ini sendiri sudah lumayan luas. Begitu. Oke, dan juga di sini ada tempat untuk contoh untuk
menaruh air. Yang dimana tempat menaruh air ada space juga. Yang lebih menariknya lagi, di sini sudah tersedia port USB 5 ampere. Lihat, dengan diangkat, yang di belakang pun bisa ngecas HP dengan mudah. Jika sudah, bisa ditutup kembali seperti ini. Oke. Dan juga di sini tempat kami ini difasilitasi dengan pegangan tangan. Yang dimana ketika bisa pegangan seperti ini dan seperti ini, itu tergantung kenyamanannya penumpang sendiri. Oke. Dan juga di bagian kanan itu juga ada tempat untuk penaruh air. Sama, tapi untuk di bagian kanan tidak ada port USB, yang tersedia hanya di bagian kiri. Di bagian kiri tadi. Tapi untuk di bagian kanan pun sudah tersedia juga pegangan di atas. Seperti itu. Nah, untuk sekarang, untuk teman-teman, itu saya ada di bagian tengah, yaitu yang biasanya ditempati oleh penumpang. Yang dimana untuk bagian tengahnya, bisa kita lihat, bersandar dengan pegangan seperti ini. Ini nyaman. Karena apa nyaman? Menurut saya nyaman, karena di sini, ini bagian yang dijahit dengan spons. Yang dimana ketika menaruh tangan itu nyaman. Tidak ada yang keras. Dan juga bagian dudukannya itu, ini saya contohkan, untuk maju mundurnya terasa luas, tidak mengganggu lipatan kaki. Apalagi yang lebih menariknya itu bagian joknya, sandaran itu bisa mentok sampai belakang. Bisa saya contohkan. Serunya, kalau bagian penumpang itu kecapean, bisa rebahan dengan di sini. Tidak perlu capek-capek. Oke. Itu tadi bagian kursinya, tempat duduknya. Yang dimana juga di sini dilengkapi juga dengan power window. Dan kunci pintu. Oke. Terus yang saya pengen jelaskan yang lebih sangat menariknya, yaitu ada di blowernya. Yang dimana blowernya itu tepatnya ada di sini. Kenapa saya bilang menarik? Karena blowernya itu benar di sini double blower. Itu karena blower yang di tengah itu depan dan belakang. Yang dimana bisa disebut itu trio blower. Jadi nggak perlu khawatir yang belakang itu pasti kena dengan AC-nya. Juga disertai lampu-lampu untuk penerangan. Nah, dan yang menariknya untuk menyalakan, mengatur AC di sini itu ada di sini. Nah, kita bisa langsung mengatur yang dimana ini untuk tombol tengah itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan AC, dan bagian sini untuk memperbesar kedinginan. Oke. Ketika menurut penumpang itu terasa dingin, bisa kita kecilkan langsung. Tergantung selera. Dan di sini juga disertai dengan port USB 5 ampere di bagian bawah sini. Cukup dengan saya contohkan ulang, diangkat lalu dipinggirkan. Bisa ngecas. Dan juga di sini di bagian bawah disertai dengan tempat menaruh barang. Bisa teman-teman juga menaruh handphone atau apa jajan-jajanan di sini. Jadi agak luas di sini. Dan di ini juga bagian sofa dudukannya itu ada tempat menaruh kantongan, ada kantongannya. Tempat menaruh barang apa di sini. Dan yang menariknya lagi di Cortez ini disediakan pengait. Coba lihat, bisa lihat. Yang mana kita bisa menaruh barang apa di sini, atau yang lebih menariknya ketika kita perjalanan itu pasti ada kan kita bawa makanan, bawa jajan dan segala macam, bingung pengen buang sampah di mana, cukup bawa kantongan kresek, kaitkan di sini, taruh sampah untuk sementara di sini. Jadi nggak perlu buang sampah sembarangan, tidak perlu buang sampah sembarangan. Karena apa? Di sini mampu menahan maksimal 4 kg. Jadi cukup kuat jika menaruh di sini untuk menggantung. Dan juga jika penumpang juga dalam perjalanan biasanya capek atau apa, bisa berpegangan di sini. Berpegangan serta atau ada yang pengen digantung dan segala macam juga bisa digantung di sini.
ada gantungannya. Entah itu buat menggantung baju atau apapun itu. Di sini. Itulah Cortez. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang dimana untuk pengemudi di depan bagian pengemudi, yang dimana untuk tempat duduknya itu sangat nyaman. Tidak, kalau menurut saya itu ketika pengemudi supir itu mengemudi itu gak bakal capek. Karena apa? Di sini sudah nyaman untuk dudukannya karena serasa dipeluk. Karena kanan kiri itu nggak begitu capek, nggak bakal capek karena ada kayak sentuhan pelukan di sini. Dan yang menariknya itu bisa, contoh nih, saya kan tinggi segini, nggak mungkin dong gini, bisa juga nih dinaikkan. Nah, dinaikkan dengan sandaran yang pengaturannya tertentu, bisa jadi untuk mengatur sandaran kepala. Dan ini pun untuk sandarannya cukup sampai belakang. Jika posisi pengemudi capek, itu bisa beristirahat dengan lega. Saya contohkan. Ini untuk pengemudi istirahat, tidur seperti itu. Tinggal kita atur lagi ketinggiannya seperti apa yang diinginkan. Oke, untuk selanjutnya di sini coba lihat. Sini sudah menggunakan elektrik semua, electric mirror, auto untuk bagian pengemudi. Yang dimana juga untuk desain di sininya itu sangat minimalis tapi elegan. Bisa kita lihat. Ya, untuk di tempat kami untuk Cortez ST MT ini, MT kenapa MT? Karena manual. Di sini untuk interior memang tidak begitu menarik, tapi yang lebih menariknya, ada yang lebih menarik adalah di sini. Dimana tipe kami terendah itu sudah menggunakan jam analog dari Wuling. Nah, ini kenapa nyala? Karena lampu saya nyalakan, ketika mati dia akan mati, ketika nyala dia pun ikut menyala. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir untuk melihat jam. Di sini sudah disediakan. Begitu juga di sini juga ada tombol hazard. Dan juga untuk pengatur AC, yang dimana di sini untuk mengatur, di sini juga banyak untuk mengatur semburannya, tipenya sampai 4 full untuk pengaturan AC-nya. Yang juga di sini ada bagian yang dicari-cari adalah port USB, yang dimana di sini bisa kita lihat ada 5 ampere AUX dan USB. Oke, kita coba lagi cara membukanya dari atas ke bawah. Nah, yang dimana bagian sini itu sudah 5 ampere dan sini USB dimana bisa untuk nanti buat musik segala macam atau charger juga bisa, tapi tidak 5 ampere. Nah, yang di sini kalau memang bingung atau gimana tidak bisa Bluetooth, bisa dengan kabel AUX, bisa dicolokin di sini. Oke, begitu sebelahnya. Nah, dan juga di sini yang lebih nyaman adalah ini. Ada tempat untuk sandar tangan. Jika biasanya pengemudi ingin santai kan bisa seperti ini. Nah, yang menariknya ini juga di bawah sini ada tempat penyimpan. Nah, bisa menyimpan barang yang bingung mau menaruh di mana, bisa ditaruh sini. Karena apa? Di sini luas. Itu yang menarik. Serta tempat untuk minum dan tempat-tempat lain di sini juga luas. Oke, yang lebih menariknya itu adalah tempat penaruhan barang di sini. Itu ketika kita pencet dia bakal soft. Sekian review Cortez dari kami. Jika berminat bisa kontak kami bertiga. Semoga bermanfaat. Salam Wuling Play Hari dan RK Group.